Bapak Ibu sekalian, perlu dipahami bersama bahwa ada 8 kompetensi yang menjadi penciri atau dasar utama yang diharapkan bagi seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah di program studi kesehatan masyarakat. Ke-8 kompetensi itu adalah yang pertama, keterampilan asesmen. Keterampilan ini menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menilai status kesehatan masyarakat di populasi. Yang kedua adalah keterampilan perencanaan program. Keterampilan ini menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menyusun perencanaan, mengevaluasi perencanaan sampai sebelumnya, yaitu menentukan prioritas, eksekusi, dan sampai pada evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan berkomunikasi. Harapan dari kompetensi ini adalah mahasiswa memiliki skill berkomunikasi dengan berbagai stakeholder dalam penyampaian pesan-pesan kesehatan. Kemudian keterampilan pendekatan budaya. Perlu dipahami bersama bahwa skill ini menjadi sangat penting di dalam menyampaikan pesan kesehatan pada beragam budaya yang berbeda di tanah air ini. Kemudian yang kelima adalah keterampilan praktisi dimensi kesehatan masyarakat. Keterampilan ini terkait dengan kemampuan mahasiswa berkolaborasi dengan berbagai profesi lain di luar bidang kesehatan, bidang kesehatan masyarakat sendiri. Kemudian yang keenam adalah kemampuan ilmu kesehatan masyarakat. Keterampilan ini merupakan dasar fundamental di kesehatan masyarakat. Di antara kemampuan IKM ini yang meliputi epidemiologi, biostatistik, kesehatan lingkungan, nutrisi, administrasi kebijakan kesehatan, promosi kesehatan, kesehatan kerja. Kemudian kemampuan yang ke-8 adalah kemampuan dasar berupa pengelolaan keuangan. Kemampuan ini merupakan kemampuan dasar untuk pengelolaan analisis kebijakan keuangan. Dan keterampilan yang terakhir diharapkan dari program studi kesehatan masyarakat adalah kemampuan berpikir sistem dan kemampuan dan kepemimpinan. Ini terkait dengan bahwa begitu banyak program kesehatan yang harus dilihat sebagai sebuah kemampuan berpikir secara holistik dan kemampuan mendrive seluruh potensi dalam proses kepemimpinan ini. Oke, demikian. Siang adik-adik sekalian, untuk hari ini materi pembelajaran kita terkait dengan mata kuliah dasar epidemiologi. Perlu dipahami bersama bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mensupport 2 SKS dari 86 SKS yang menjadi kurikulum inti dari seluruh program studi kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan 2 kompetensi dasar di dalam pencapaian 8 kompetensi kesehatan masyarakat yang akan dicapai selama Anda kuliah di program studi kesehatan masyarakat di mana saja di Indonesia ini. Kemudian apa saja kompetensi yang akan diharapkan dari mata kuliah ini, yaitu kompetensi yang terkait dengan keterampilan asesmen. Yang kedua adalah kompetensi kemampuan ilmu dasar kesehatan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan keterampilan asesmen adalah kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa untuk memberikan penilaian terhadap derajat status kesehatan masyarakat suatu populasi. Kemudian kemampuan dasar IKM, selain epidemiologi, ada beberapa ilmu dasar yang menjadi wajib dipahami dengan baik oleh peserta program studi kesehatan masyarakat. Kemudian kita bisa membaca kontrak perkuliahan ini berisi beberapa pokok bahasan sebagaimana capaian kompetensi yang diharapkan, yang meliputi konsep dasar epidemiologi, kemudian kejadian masalah kesehatan, ukuran mortalitas, ukuran morbiditas, screening populasi, beberapa jenis desain studi,
kemudian ada case control, ada cohort, ada intervensi, ada bias, kemudian kita akan menambah dengan inferensi kausal, KLB, dan penyajian data. Tim pengajar untuk mata kuliah ini ada 6 orang dosennya. Yang pertama adalah saya sebagai penanggung jawab, kemudian timnya adalah Profesor Arsunan, kemudian Ibu Hidaleda, Pak Ansariadi, kemudian Ibu Jumriani, dan Pak Indra Dwinata. Jadi ada 6 dosennya. Mengapa 6 dosennya ini? Karena ini adalah mata kuliah wajib, banyak kelasnya, karena itu tim dosennya ditingkatkan. Referensi utama untuk materi ini meliputi minimal 8 bahan bacaan yang menjadi acuannya sebagai buku teks, kemudian jurnal-jurnal yang bisa diakses, baik jurnal internasional, kemudian jurnal nasional, kemudian ini kode mata kuliahnya, dan yang paling penting adalah bagaimana mengakses evaluasi belajar untuk mata kuliah ini. Mata kuliah ini dapat Anda lulusi dengan menggunakan standar penilaian standar. Jadi penilaian untuk mata kuliah ini, kehadiran diharapkan lebih dari 80%. Hampir semua mata kuliah di program studi Kesemas ini mengharapkan kehadiran 80% baru bisa ikut final test. Kemudian nilai tugas kurang lebih 20%, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian ada mid semester yang akan dilaksanakan pada minggu ke-8 dengan bobotnya sebesar 30% dan final test sebesar 50%. Masing-masing itu memiliki proporsi. Selanjutnya Anda akan lulus dengan nilai maksimal A kalau seluruh nilai itu akumulasinya lebih 85 skornya. Kemudian A minus 81 sampai 85, B plus 76 sampai 80, dan B 71 sampai 75, begitu seterusnya. Begitulah untuk menyelesaikan, merampungkan mata kuliah selama 1 semester di program studi kesehatan masyarakat. Prinsip dasarnya mata kuliah ini mensupport 2 kompetensi di kompetensi utama, yaitu kemampuan asesmen dan kemampuan ilmu dasar kesehatan masyarakat. Demikian kontrak belajar ini disajikan. Ini angka harapan hidup. Dari tahun ke tahun kita bisa melihat mengenai kanker, misalnya sini respiratory. Ternyata beberapa jenis kanker ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sekarang di Rumah Sakit Wahidin ada 150 penderita HIV/AIDS. 150 penderita HIV/AIDS. Ya. Ada 25 laki-laki, selebihnya perempuan. Berapa proporsi penderita perempuan? Oke, cukup. Ini kuisnya. No, oh clear. Kuisi.